Ya Tuhan, benar, keluarga kami adalah milik-Mu. Siapapun mereka Tuhan, pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, mereka adalah orang-orang tidak sempurna. Tapi mereka milik-Mu, ciptaan-Mu Tuhan. Dan mereka berharga di mata-Mu. Engkau yang sudah menyatukan. Engkau yang sudah membangun keluarga itu. Ya Tuhan, berkati. Apapun yang terjadi, itu semua untuk kemuliaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang. Membawa diri kami sebagai bagian dari keluarga. Kami juga mau membawa seisi rumah kami ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, keluarga kami adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan mau selamatkan. Kami sungguh rindu Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada. Keluarga besar. Itu semua Tuhan boleh Engkau selamatkan. Kami datang, kami mau bersyukur. Kami mau memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur saya ada di tengah-tengah saudara dari hari Jumat malam, Sabtu malam, dan hari ini. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu God's Family for the Broken. Ya, jadi keluarga Allah untuk mereka yang terhilang, yang sakit, yang menderita. Nats khotbah yang diberikan kepada saya kita lihat dari 1 Korintus pasal 12. Mulai dari ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bukan dihormati juga. Bukan satu anggota dihormati, semua jadi dihormati. Tapi semua anggota turut bersukacita. Saudara, dunia itu menghindari penderitaan. Dunia gak mau sakit, lemah, bodoh. Kebodohan saudara. Salib itu menjadi kebodohan bagi dunia. Tapi Tuhan suruh kita pikul salib. Dan salib itu kemuliaan. Karena melalui salib kita diselamatkan. Jadi saudara, firman Tuhan ini ketika mengingatkan kita. Kita ini sama seperti tubuh. Enggak ada kelingking kita kejepit. Lalu mulut ngomong rasain kejepit. Sakit kan? Enggak ada. Pasti mulut akan teriak, "Au!" Dan tangan yang satu akan ambil
es batu, akan ambil apapun untuk meredakan rasa nyeri akibat kejepit. Kenapa? Karena begitu ini kejepit, seluruh tubuh terasa sakit. Harusnya seperti itu sebuah keluarga. Enggak ada adik yang sakit, kokonya bilang, rasain. Sakit kan? Saya senang kalau dia susah. Dan saya susah kalau dia senang. Saudara, apa itu keluarga? Jadi ayat ini saudara, ayat yang ke-26 ini. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, semua anggota yang lain ikut menderita. Dan kalau salah satu anggota dipuji, semua anggota tubuh yang lain juga ikut merasa senang. Apakah kita jadi bagian dari sebuah keluarga? Dan keluarga kita bukan keluarga sempurna. Saya ketemu dengan seorang ayah, saudara. Dia mengatakan, Bu, saya punya mama. Mama saya dulu waktu saya kecil saya nggak ngurus saya. Dan sekarang ketika dia tua, minta saya yang ngurus. Bagaimana? Saudara, saya bisa merasakan kemarahan itu. Saya juga berada di dalam keluarga yang tidak sempurna. Saya pernah marah sama ayah saya. Ayah saya sakit-sakitan karena dia merokok, saudara. Begitu sembuh, keluar dari rumah sakit, merokok lagi. Masuk lagi rumah sakit. Kalau udah masuk, saya harus kemana-mana pinjam uang. Kami gak ada uang. Sampai rasanya, saudara, ketika teman tanya, oh papa kamu sakit lagi? Mulai dari yang besuk sampai udah gak besuk lagi. Karena sakit lagi. Dan waktu saya datang ke tempat saudara saya untuk pinjam uang. Saudara saya cuma bilang, bapak lu gak tahu diri. Lalu saya pulang ke rumah, mama saya tanya, dapat pinjaman uang? Enggak, yang ada dimarahin. Saudara, jadi kalau papa saya mulai sembuh dari rumah sakit, saya bilang gini, Tuhan ini mumpung bayaan, cepat ambil. Ada anak coba saudara, yang berdoa supaya orang tuanya cepat diambil. Kurang ajar. Tapi di tengah-tengah saya juga putus asa. Tuhan nanti dia ngerokok lagi, sakit lagi. Dan kami semua ikut menderita. Satu hari saudara, saya turun dari kamar karena jam 1 pagi saya mencium bau asap rokok. Saya menjadi sangat sensitif. Di tengah-tengah gelap saudara, saya ngelihat ada warna merah. Ujung puntung rokok tentunya. Saya menghampiri ayah saya. Dia duduk, dia ngerokok. Di tengah-tengah kegelapan, saya berlutut di depan dia. Saya cuma bilang, Papi maunya apa? Papi saya teriak, gue mau mati. Papi kalau bisa mati, matilah. Mati, bikin kita setengah mati. Kalau papi setengah hidup, gimana? Oh saudara, pergumulan demi pergumulan. Tapi Tuhan tahu, waktu yang pas, papi saya dipanggil Tuhan waktu dia tidur. Saat itu seminggu kemudian saya juga merasa kehilangan. Saudara, kalau dia masih ada, hargai kesempatan itu. Karena saudara harus berpikir, jangan-jangan ini hari terakhirnya. Saudara, kita semua lahir dari anggota keluarga yang berbeda-beda. Tapi setiap keluarga ada salibnya. Maukah ketika satu menderita, ikut menderita? Satu senang, semua ikut senang. Jadi Allah menciptakan keluarga. Pada mulanya saudara, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diberikan kuasa untuk bisa memberikan keturunan, saudara.
diberikan anugerah, berkat, ada anak, ada cucu, bertambah banyak. Dan kita diberi kuasa untuk menaklukkan apa yang ada di bumi ini. Tentu saja untuk satu tujuan ketika Allah mengatakan usahakan, mengusahakan dan memelihara taman ini. Saudara, dunia ini adalah taman Allah. Keluarga kita adalah taman Allah. Di mana Tuhan mengutus kita di taman ini. Maka orang akan melihat ada bunga-bunga, ada buah-buah yang memuliakan Tuhan. Allah menciptakan keluarga. Allah yang berinisiatif. Namun Kejadian 3 kita lihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam mendengar suara Tuhan yang ada di dalam taman ini, biasanya responnya adalah dia akan berlari mendekati Allah. Karena itu biasa Allah berjalan-jalan di taman itu. Tapi kenapa justru manusia ini bersembunyi? Dia menjadi takut dan katakan dia telanjang. Sebelumnya juga dia telanjang. Tidak menjadi malu. Tapi kenapa sekarang dia telanjang dan menjadi malu? Bukan hanya itu, saudara, ketika dia merasa malu, takut, apa yang terjadi? Rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang membuat dia blaming, menyalahkan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon ini kepadaku, maka aku makan. Saudara, mestinya alih-alih dia mengatakan, iya, aku berdosa. Istriku makan buah, aku tidak melarang. Malah aku ikut memakannya. Aku tidak menjadi kepala atas istriku. Tapi saudara, yang terjadi, ya gara-gara dia, maka aku jatuh. Saya ketemu dengan suami-suami yang selingkuh. Saya tanya, kenapa Pak selingkuh? Ya, karena istri saya tidak memperhatikan saya. Karena ada wanita lain menggoda saya. Saya bilang, Pak, itu keputusan Bapak. Mau ada wanita ngegoda, Bapak tinggal lari menjauh. Jangan lari mendekat. Kenapa? Jadi orang lain yang salah. Tapi itulah dosa. Dan saudara, kita semua memiliki natur dosa itu. Maka sering kali kita defensif, bukan? Kita gak mau disalahkan. Ya kan saya begini karena itu. Saya jadi begini karena dia. Kita semua pulang. Nanti ketemu Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan. Masing-masing apa yang kita lakukan. Jadi saudara, akibatnya firman Tuhan kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Saudara, dosa melahirkan sakit, melahirkan luka. Baik melahirkan maupun dilahirkan. Melukai dan dilukai. Mau gak mau bayi itu mesti dipotong tali pusat. Ibu harus melahirkan maupun seksio atau normal, harus ada luka. Dan ini yang dikatakan pemazmur, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita manusia berdosa, masih bisa melukai dan dilukai dan terluka. Kita hidup di tengah-tengah orang berdosa. Yang juga masih bisa melukai kita. Ini di dunia, saudara. Mari kita jalani. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita gak bebas dari luka itu. Tapi bagaimana kita coping, bagaimana kita menghadapi luka itu. Itu keputusan kita. Kita mau terus hidup di dalam luka, atau kita mau keluar. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau sembuh. Sembuhkan aku. Saudara, lihat bagaimana orang-orang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan tanya, apa maumu?
Apa yang Engkau kehendaki dari aku? Aku mau sembuh Tuhan. Sehingga saudara, kita ada di dalam keluarga yang tidak berfungsi. Perceraian, ketidakharmonisan. Itu menjadi warna dari keluarga-keluarga juga di masa kini. Saudara, saya ada di sekolah, saya ketemu dengan murid, saya ketemu dengan orang tua. Rasanya memang gak ada sih murid yang gak terluka dari keluarga. Saya jarang sekali menemukan ada keluarga yang begitu harmonis. Sampai rasanya kayaknya bukan di dunia lagi gitu ya, ada di surga. Sehingga ketika saya counseling, saya cuma pikir, iya Tuhan, inilah dunia. Dunia yang memang penuh dengan penderitaan. Dunia yang memang penuh dengan luka-luka. Jadi saudara, dunia yang berdosa. Tapi Allah memiliki belas kasihan melihat dunia berdosa. Dia datang membebaskan kita, menyembuhkan kita dari luka-luka itu. Apa yang dikatakan Yesaya dan Petrus? Kita sekalian sesat seperti domba. Domba bodoh, nggak tahu mesti pilih jalan yang mana. Nggak mau ikut gembalanya. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Sok tahu, kita pikir kita benar. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. But now, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oh saudara, bukankah ini berita baik? Sesat tapi bisa pulang. Sesat tapi bisa kembali. Berarti ada harapan bukan? Akan ada harapan pemulihan. Jadi enggak terus sesat lalu hilang. Bisa ditemukan. Dan Tuhan sebagai pemelihara jiwa kita. Tuhan menjaga. Dia tahu kita sesat sampai mana. Kita tahu Tuhan tahu kita ada di mana. Jadi saudara, ada satu upacara namanya Kesasah. Kesasah ini sebuah tradisi di bangsa Yahudi pada awal-awal abad permulaan. Jadi saudara, seremoni yang Kesasah itu artinya cutting off. Cut off. Kenapa saudara? Mereka mesti jaga, karena ini kan bangsa minoritas kecil. Bagaimana supaya tetap murni. Nggak ada pengaruh-pengaruh luar masuk. Jadi kalau ada anggota dari desa atau keluarga yang keluar dari kampung mereka dan mau balik. Mau balik, udah bangkrut, udah miskin, pulang. Dan kamu ini sudah tercemar. Saudara, maka ada tradisi, ada seremoni di mana ketika orang itu kembali, maka orang-orang sekampung bisa ambil pot. Dan pot itu bisa dipecahkan di depan orang yang mau pulang. Dan sambil mengatakan, engkau tidak layak kembali ke sini. Enyahlah, pergilah. Saudara, tradisi ini dilakukan untuk orang-orang yang sudah pergi, yang punya keputusan untuk pergi keluar dan mengatakan aku tidak mau kembali lagi. Tidak ada kesempatan untuk pulang. Enggak ada kesempatan. Dan oleh karena itu harus mikir. Kalau mau keluar jangan pikir bisa balik. Sering bukan ketika saya mendengar orang tua yang kalau anaknya mau keluar, aku mau pergi. Ya jangan pikir kamu bisa balik. Supaya apa? Pikir ulang kalau mau keluar. Nah saudara, Kesasah ini juga terjadi tentunya pada waktu perumpamaan anak yang hilang. Tentu anak ini tahu, bapak ini juga tahu. Ada Kesasah. Maka waktu anak yang hilang di dalam Lukas 15,
Dia ada di kandang babi. Dia mulai teringat. Oh iya ya, ini di kandang bapak saya. Semua hamba-hambanya kenyang. Saya mati kelaparan. Saya tahu saya nggak bisa balik sebagai anak. Oleh karena itu saya akan melamar jadi hamba, jadi budak. Cuman itu masih ada kemungkinan saya bisa kerja di ladang orang tuanya. Saya coba, saya akan usahakan, saya akan bilang, Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Ampuni saya. Saya mau bertobat. Dan beri saya kesempatan. Saya nggak minta sebagai anak. Tapi saya mau jadi budakmu. Itu sudah cukup. Maka saudara, dia berpikir punya ayah yang begitu baik. Itu yang membuat dia memberanikan diri. Karena dia punya hope. Dia punya harapan. Maka dia bangkit. Dia berjalan pulang. Saudara, Lukas 15 ayat 20. Ketika anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dalam bahasa Yunani, splagchnizomai. Satu kata dalam bahasa Yunani, tapi 5 kata dalam bahasa Indonesia. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita sering sekali mendengar ayat ini, bukan? Tentang kisah pengampunan, tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus melihat domba-domba, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Splagna itu artinya perut, bagian dalam, usus, hati. Splagchnizomai itu seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Sehingga nggak bisa enggak, pasti tergerak. Pasti melakukan, do something. Saudara, bukan sekedar empati atau simpati. Oh kasihan ya, kasihan ya. Aduh kasihan banget deh. Nah, itu cuman perasaan. Saudara, belas kasihan akan membuat Anda mau tidak mau untuk bergerak. Saudara, ketika ayahnya ini tergerak oleh belas kasihan, enggak bisa enggak. Dia nggak lari, saudara. Dia lari karena udah sesuatu yang enggak bisa ditahan. Saudara tahu dorongan itu begitu kuat. Sehingga nggak bisa ditahan. Dia berlari mendapatkan dia. Saudara lihat. Orang Yahudi itu pakai jubah, bukan? Saudara, jubah itu kalau lari pasti keserimpet. Jadi mesti apa saudara? Supaya bisa lari? Diangkat. Kalau diangkat kakinya kelihatan. Dan kalau kaki kelihatan malu. Bapak ini berani malu. Lari, angkat. Kenapa dia perlu berlari, saudara? Bukan sekedar merangkul, mencium. Karena bapak ini harus segera berikan cincin, kasut, jubah. Untuk apa, saudara? Dia akan menggandeng anak ini. Masuk lewat seremoni kesasa. Dan ketika dia menggandeng, dia cuma bilang, saudara-saudara, he's still my son. Dia tetap anakku. Dia bukan orang lain. Lihat cincin, lihat jubahnya, lihat kasutnya. Saudara, ayah ini datang menghampiri anak bungsunya. Dia yang lari, dia yang mendapatkan. Pulang pesta, saudara. Waktu pesta, saudara, dari kejauhan anak sulung
itu dengar ini pesta apaan. Lalu, nah ini pegawai datang, itu loh adikmu tuh pulang sehat, jadi bapakmu pesta. Sebetulnya informasi itu kurang lengkap, bukan karena dia sehat. Orang dia udah kurus kering, nggak makan, bau. Tapi informasi ini saudara, yang sering saudara membuat interpretasi. Oh enak banget ya, udah pesta-pesta, foya-foya, buang-buang uang. Di pesta ini kurang ajar. Maka marahlah anak sulung itu. Merasa gak adil. Kenapa? Jadi papa lebih sayang sama dia. Kenapa gak sayang sama aku? Lalu dia punya hak untuk ngambek. Saudara, saya harus bilang hak untuk ngambek. Gak mau masuk. Lalu lihat, ayahnya keluar. Saya pikir-pikir kalau saya jadi bapaknya, saya bilang gini, gak mau masuk, ya biarin aja. Ya ruginya dia gak mau ikut pesta. Tapi enggak, ayah ini keluar dan berbicara dengan dia. Lalu apa yang dia bicarakan saudara? Ini anak bungsu mengatakan bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar. Oh, dia merasa diri lebih baik. Belum pernah, orang barusan aja dia melanggar, disuruh masuk gak mau masuk. Dan dia bilang belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lalu dia bilang baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Berarti dia tahu kan adiknya itu boros lalu bangkrut karena hidup dengan pelacur-pelacur. Lalu dia bilang ini gak benar Pak. Masa Bapak pestain menyembelih anak lembu tambun. Mestinya itu hakku. Anak lembu tambun itu hakku. Kenapa Bapak berikan itu kepada adikku yang gak punya hak? Dia udah ngambil kok haknya. Sudah dalam tradisi Yahudi itu mestinya anak sulung dia dapat 2/3. Bungsu itu 1/3. Dia merasa ini hak saya. Ini Bapak belum meninggal saudara ya, Bapak masih ada. Tapi anak-anaknya saudara menganggap semua ini haknya. Lalu saudara Bapak itu mengatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala yang kumiliki, kepunyaanku, kepunyaanmu. Identitasmu tuh anak, bukan budak. Kamu tuh jangan merasa kayak budak. Kamu anak. Saudara, kalau anak saya bilang, Mam, ini teman-temanku datang, aku boleh gak kasih minum? Aku boleh gak kasih buah-buah, kue-kue? Ambil, silakan. Karena temanmu, teman mama juga. Perlakukan dia kayak tamu kita. Tapi kalau pembantu saya, dia ngundang pembantu se-RT. Habis itu semua kue saya, buah saya habis. Saya akan bingung. Kamu ngundang tamu kamu. Lalu kamu pakai fasilitas semua apa yang ada di rumah saya tanpa minta izin. Maaf, itu tamu kamu, bukan tamu saya. Tapi kalau itu anak, itu kita, anggota keluarga. Si anak ini mentalnya bukan anak, tapi mentalnya budak. Sehingga dia akan hitung-hitungan kalau budak. Akan lihat, saya dapatnya berapa banyak. Kenapa saya gak dapat? Bisa nuntut. Itu mental budak saudara. Tapi kalau anak, dia merasa cukup. Karena kalau bapaknya seneng, dia ikut seneng. Kalau bapaknya sedih, dia ikut sedih.
Ini kenapa bapaknya senang, dia jadi gak senang. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tapi kenapa hatimu gak sama-sama? Kenapa waktu aku sedih, engkau gak sedih? Sekarang aku suka cita, engkau tidak bersuka cita. Ada apa anakku? Saudara, tentu saja ini pasti menjadi kesedihan bagi si bapak. Ini kan kita keluarga, kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena apa saudara? Karena yang hilang sudah pulang. Saudara, Max Lucado mengatakan the difference between mercy and grace. Mercy itu memberi si prodigal son itu second chance. Mestinya dia gak layak saudara jadi anak lagi. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan kasih bahwa dia menjadi anak kembali. Dan grace, anugerah yang juga seharusnya dia tidak layak terima, yaitu pesta, dipestakan. Jadi saudara, grace and mercy itu yang Tuhan berikan. Grace is getting something you don't deserve. Gak layak tapi kita dapatkan. Mercy, seharusnya kita ditimpa malapetaka, ditimpa celaka. Tapi kita dibebaskan. Yang harusnya kita layak menerima itu. Tapi kita diberi anugerah. Sehingga saudara, orang-orang yang berjalan di dalam kesedihan, in grief, need someone to walk with them without judging them. Mari saudara, kita gak menghakimi mereka. Saya pikir-pikir bagaimana saya sama papa saya. Kalau sekarang saya merenung, papa saya udah menderita dengan dia ngerokok, dengan dia mengeraskan hati. Dia menderita saudara. Saya gak usah merasa gara-gara dia nih hidup saya susah. Gak usah. Maukah saya berjalan bersama dengan dia di dalam penderitaan. Supaya dia masih mendapat kasih karunia. Dia masih melihat sekalipun dia tidak layak sebagai bapak. Tapi dia masih dihormati oleh anaknya. Saya yakin saudara, kalau saya bisa melakukan itu waktu dulu. Saya mungkin bisa lebih awal papa saya bisa percaya kepada Tuhan. Tapi karena kami dibesarkan di dalam kekerasan dan sebagainya, maka sikap kami pun menjauh. Menjauh. Dan bagaimana saya reach out papa saya. Jadi saudara, jangan menghakimi seseorang hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari Anda. Sama-sama berdosa, dia dosa berzina, kita dosa sombong. Di mata Tuhan sama kita berdosa. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Mari saudara, kalau ada yang menderita, kita ikut menderita. Sama sebagai anggota tubuh, ikut merasakan. Memimpin dia di dalam roh yang lemah lembut. Kenapa saudara? Karena kita sudah dilembutkan oleh Tuhan. Anak saya suka ngomong gini, Mami, lemesin aja. Lemesin, maksudnya gak usah ngotot. Gak usah ngotot. Saudara, saya kadang-kadang bersikeras. Harus begini, harus begitu. Anak saya bilang, lemesin, lemesin. Oh, saya baru ngerti, iya ya. Roh yang lemah lembut yang gampang sekali. Dia seperti aliran di batang air yang mudah diarahkan. Hati raja aja seperti batang air di tangan Tuhan. Yang bisa diarahkan kemana saja. Maukah kita seperti batang air di tangan Tuhan? Dan Tuhan memberikan mercy dan grace-nya selalu baru setiap pagi. Kenapa saudara? Tuhan melihat kita menderita. Dia mau datang ke dalam dunia. Ikut menderita. Untuk supaya kita bisa sama-sama dengan dia.
mendapat penghormatan dan kita bersuka cita. Karena hanya Dia yang dapat melakukan, membebaskan kita. Untuk kita bisa sama-sama ikut dimuliakan bersama Dia. Karena Dia yang mulia. Dia yang dihormati. Mari saudara, kita dengan hati yang mau datang kepada Tuhan. Hati yang hancur karena kita merasa sesungguhnya tidak layak. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur anugerah-Mu cukup bagi kami. Selalu baru setiap pagi. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah kami boleh melihatnya sebagai anugerah. Kehadiran papa mama, kehadiran anak, kehadiran pasangan. Tuhan, mereka anugerah yang masih ada di dalam proses Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersabar. Kami memiliki mata iman yang sanggup melihat bahwa ada cerita Tuhan di balik ini semua. Yaitu cerita kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Beri kami pengharapan itu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah Tuhan pengharapan yang sejati ada. Tambah-tambahkan cinta kasih di dalam hati kami. Sehingga anugerah-Mu itu Tuhan, kasih karunia-Mu itu Tuhan, boleh nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu mengalir deras dan kami terima itu sehingga kami boleh alirkan lagi kepada orang-orang di sekitar kami. Kami hanya datang, memohon, tersungkur, minta belas kasihan Tuhan. Kasihani kami orang berdosa ya Tuhan. Berikan anugerah-Mu itu yang selalu baru setiap pagi. Kami tidak usah meminjam anugerah yang kemarin. Karena Tuhan sediakan baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Dengar doa kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.